Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiani Rosita dan dalam video ini saya akan memberikan informasi tentang kristal non-isotropik yang memiliki sifat fisika bergantung terhadap arahnya. Dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang teknologi yang sangat penting saat ini. Sebagai pengantar adalah definisi dari kristal non-isotropik, yaitu adalah jenis kristal di mana sifat fisiknya tidak seragam di semua arah. Hal ini berarti sifat-sifat seperti konduktivitas listrik, kekerasan, dan elastisitas akan berbeda tergantung pada arah pengukuran. Berbeda dengan kristal isotropik di mana sifat-sifatnya bersifat seragam di seluruh arah. Kristal non-isotropik justru menampilkan variasi yang lebih kompleks dalam perilakunya. Sifat anisotropik ini tidak hanya mempengaruhi sifat mekanik, tetapi juga fenomena optik seperti indeks refraksi, di mana itu adalah suatu ukuran seberapa besar cahaya yang akan dibelokkan saat melewati material tersebut. Pada kristal non-isotropik, indeks refraksi bisa sangat berbeda tergantung pada arah cahaya yang masuk, sehingga memberikan efek optik yang sangat menarik dan penting dalam berbagai aplikasi. Setiap kristal memiliki struktur simetris yang sangat menentukan sifat-sifat fisiknya. Pada kristal non-isotropik, struktur simetris ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana sifat fisik kristal berkembang. Sebagai contohnya adalah kristal heksagonal, tetragonal, dan ortorhomik memiliki simetri yang berbeda satu sama lain. Struktur ini berhubungan langsung dengan cara atom atau molekul diatur dalam kristal yang akan mempengaruhi sifat mekanik, optik, dan bahkan indeks refraksi kristal tersebut. Pada kristal unaksial seperti pada kristal kuarsa, satu sumbu utama memiliki nilai indeks refraksi yang berbeda dibandingkan dua sumbu yang lainnya. Sedangkan pada kristal biaksial seperti kalsium fluorid, dua sumbu utama menunjukkan variasi pada indeks refraksi, sehingga berfungsi dalam aplikasi optik yang memanfaatkan perbedaan ini. Dalam kristal non-isotropik uniaksial sendiri memiliki dua indeks refraksi sama, yaitu W dalam arah X dan Y dan E dalam arah Z. Sedangkan pada kristal non-isotropik biaksial memiliki tiga indeks refraksi berbeda, yaitu N1, N2, dan N3 yang masing-masing dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Salah satu ciri utama dari kristal non-isotropik adalah bahwa sifat fisiknya tergantung pada arah pengukuran. Konduktivitas listrik, kekerasan, dan elastisitas kristal ini bisa divariasi secara signifikan di berbagai arah. Perbedaan ini muncul karena susunan atom atau molekul dalam kristal yang tidak seragam di seluruh kristal tersebut. Begitu juga dengan indeks refraksi yang pada kristal non-isotropik tidak seragam pada semua arah. Pada kristal unaksial, cahaya yang melewati kristal akan dibelokkan lebih kuat atau lebih lemah tergantung pada arah masuknya cahaya, di mana hal ini mempengaruhi banyak aplikasi optik seperti lensa, filter polarisasi, dan sistem pencitraan, di mana pengendalian arah cahaya yang sangat penting. Sementara pada kristal biaksial, dua arah berbeda akan memberikan indeks refraksi yang berbeda, menciptakan efek pembiasan yang lebih kompleks seperti pada tabel di atas, dengan konduktivitas seperti contoh pada arah X dengan konduktivitas yang tinggi menunjukkan arah yang lebih efisien dalam menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada arah Y, konduktivitas lebih rendah dibandingkan dengan arah X, dan arah Z, konduktivitasnya sangat rendah menunjukkan hambatan yang tinggi terhadap arus listrik. Kemudian untuk kekerasan, pada arah Y, kristal menunjukkan kekerasan yang tinggi sehingga lebih tahan terhadap goresan atau deformasi. Sedangkan pada arah Z, kekerasan lebih rendah dibandingkan dengan arah Y. Pada arah X, kekerasannya adalah yang paling rendah. Sedangkan untuk elastisitas pada sumbu arah Z, elastisitasnya sangat tinggi, yang berarti material ini lebih mudah untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi tekanan. Pada arah X, elastisitasnya sedang, sedangkan pada arah Y, elastisitasnya lebih rendah, sehingga menunjukkan bahwa kristal lebih sulit untuk kembali ke bentuk semula setelah distorsi. Selanjutnya adalah salah satu contoh aplikasi dari kristal non-isotropik, yaitu adalah sensor piezoelektrik. Dalam sensor ini, kristal seperti quartz digunakan untuk menghasilkan tegangan listrik ketika diberi tekanan atau deformasi, sehingga memungkinkan pengukuran perubahan tekanan atau getaran dengan sangat presisi. Kristal non-isotropik juga banyak digunakan dalam teknologi optik, di mana mereka dapat memodulasi cahaya dengan cara yang terarah.
di mana hal ini sangat penting untuk aplikasi mulai dari sistem komunikasi optik hingga pengembangan laser yang lebih efisien. Selain itu, karena indeks refraksi kristal ini bergantung pada arah, aplikasi di filter polarisasi atau sistem pencitraan optik memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan kualitas dan akurasi. Sensor piezoelektrik ini ternyata juga memainkan peran besar dalam dunia medis dan energi terbarukan. Sebagai contohnya, pada sensor ini digunakan dalam alat diagnostik seperti alat deteksi denyut jantung, tekanan darah, dan monitoring yang lain. Kemampuan kristal untuk mengubah tekanan fisik menjadi sinyal listrik memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, dalam bidang energi terbarukan, beberapa material kristal non-isotropik digunakan dalam panel surya untuk meningkatkan efisien konversi energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik dengan memanfaatkan sifat anisotropiknya sehingga dapat meningkatkan responnya terhadap cahaya. Sebagai kesimpulan, kristal non-isotropik baik unasial maupun biaksial memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Struktur simetris dan sifat fisiknya yang terarah memberikan keunggulan dalam desain material untuk aplikasi sensor, perangkat optik, energi terbarukan, dan sebagainya. Salah satu aspek penting dalam aplikasi kristal adalah indeks refraksi yang sangat bergantung pada arah dalam kristal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan perilaku kristal non-isotropik ini, kita dapat merancang material yang lebih efisien, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di berbagai bidang di teknologi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan memberikan wawasan baru tentang kristal non-isotropik serta aplikasinya dalam teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mahdiani Rosita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.